Asal mula Selat Bali. Pada zaman dahulu, Pulau Bali ternyata masih menyatu dengan Pulau Jawa. Terkisahlah seorang pemuda bernama Manik Angkeran, putra seorang Brahmana bernama Sidimantra yang tinggal di kerajaan Doha, Bali. Manik Angkeran adalah anak yang cerdas, tapi sayangnya, ia mudah dipengaruhi oleh teman-temannya. Suatu hari, Manik Angkeran melihat orang-orang yang sedang berjudi dan menyabung ayam. Melihat hal itu, Manik Angkeran pun amat tertarik. Wah, tak perlu bekerja keras untuk bisa kaya, cukup bermodalkan seekor ayam saja, kata Manik Angkeran dalam hatinya. Kemudian ia bergegas pulang dan memecahkan celengannya untuk membeli seekor ayam jago yang besar dan kuat. Manik berkata, ayam ini pasti akan menghasilkan banyak uang untukku, katanya. Keesokan harinya, Manik Angkeran mulai menyabung ayam. Ternyata benar, ayamnya selalu menang. Ia mendapatkan banyak uang dan Manik Angkeran puas sekali. Keesokan harinya, Manik Angkeran kembali lagi menyabung ayamnya. Ia kembali berpikir, jika begini terus, aku bisa cepat kaya. Ternyata tidak semudah itu. Pada hari kedua dan seterusnya, ayamnya mulai sering kalah. Apalagi banyak ayam-ayam baru yang muncul di arena sabung ayam yang mengalahkan ayamnya dengan mudah. Dalam sekejap, uang Manik Angkeran pun ludes. Ia bahkan harus berhutang untuk membayar kekalahannya. Namun itu tidak membuatnya jera. Ia terus berjudi dan menyabung ayam. Lama-kelamaan, Manik Angkeran mencuri harta ayahnya untuk membayar utang-utangnya. Sidimantra yang mengetahui hal itu berkata, anakku, berjudi tak akan bisa membuatmu kaya, justru akan membuatmu miskin. Berhentilah selagi belum terlambat, pinta Sidimantra. Namun Manik Angkeran tidak peduli. Lambat laun, harta ayahnya pun habis untuk membayar utang. Manik Angkeran kemudian merengek. Ayah, tolonglah aku, mereka akan membunuhku jika aku tak membayar hutang. Ayahnya hanya bisa menghela napas, harta mereka sudah tak bersisa. Ia tak mau anak sematawayangnya itu mati sia-sia. apa yang harus kulakukan untuk menolong anakku? Sidimantra berdoa memohon petunjuk pada Dewata. Tiba-tiba terdengar bisikan gaib. Temuilah naga besuki di Gunung Agung, mintalah sedikit hartanya untuk membayar utang-utang anakmu. Sidimantra pun bergegas menuju Gunung Agung untuk bertemu dengan naga besuki. Sesampainya di Gunung Agung, Sidimantra membunyikan genta seperti petunjuk dalam mimpinya. Naga besuki yang mendengarnya pun keluar. Siapa kau? Apa maksud kedatanganmu? Aku Sidimantra, maksud kedatanganku adalah untuk meminta bantuanmu membayar utang-utang anakku si Manik Angkeran. Hartaku sudah ia habiskan, anakku akan dibunuh jika tidak melunasi utang-utangnya. Setelah berpikir sejenak, naga besuki menyanggupi permintaan Sidimantra. Ia masuk ke dalam guanya dan keluar dengan membawa sejumlah emas dan batu permata. Sidimantra mengucapkan terima kasih dan berpamitan pulang. Sidimantra menyerahkan semua harta itu pada anaknya. Pergilah dan lunasi semua utangmu. Kini kau bisa memulai hidup baru. Namun Manik Angkeran menggunakan harta itu untuk kembali berjudi. Ia terus berjudi sampai harta itu terkuras habis. Ia kembali berutang untuk membayar kekalahannya dan kembali dikejar-kejar orang. Maaf ayah, uang yang ayah berikan padaku sudah habis. Kini aku berutang lagi. Aku tak bisa menolongmu lagi. Aku sudah berusaha menolongmu, tapi kau malah melukai perasaanku. Manik Angkeran bingung. Ia tak tahu harus meminta tolong pada siapa lagi. Saat melamun, tiba-tiba matanya terpaku pada sebuah genta kecil. Genta? Untuk apa genta ini? Apakah genta ini laku kujual? Manik Angkeran membawa genta itu ke pasar. Di sana ia bertemu temannya dan menunjukkan genta itu padanya. Manik, aku dengar genta ini adalah genta ajaib. Genta ini digunakan untuk memanggil naga besukih yang tinggal di Gunung Agung. Barangkali ayahmu telah menemui naga besukih untuk meminta harta, tanya temannya. Manik Angkeran tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Ia segera mendaki Gunung Agung dan membunyikan genta ajaib itu. Naga besukih menemui Manik Angkeran. Maaf naga besuki, namaku Manik Angkeran, putra dari Sidimantra. Bisakah aku meminta sedikit hartamu lagi untuk melunasi utangku? Banyak sekali utangmu, tapi baiklah. Untuk terakhir kalinya, aku akan memberimu sedikit harta. Setelah ini, kau tak boleh kesini lagi untuk meminta harta. Naga besukih mengambil hartanya di dalam gua. Tanpa ia sadari, Manik Angkeran mengikutinya. Betapa takjubnya Manik Angkeran. Dalam gua itu terdapat setumpuk emas dan permata. Melihat semua itu, timbul niat jahatnya. Ia ingin membunuh naga besukih dan menguasai hartanya. Ia menghunus pedang dan menyabetkannya ke tubuh naga besukih. Naga besuki terluka, ia tak menyangka kalau Manik Angkeran akan membunuhnya. Naga besuki sangat marah dan menyemburkan api dari mulutnya. Manik Angkeran ketakutan dan berusaha melarikan diri.
Namun, naga Besukih dengan mudah menangkapnya. Manik angkeran pun terbakar api yang keluar dari mulut naga Besukih hingga tubuhnya menjadi abu. Sementara itu, Sidimantra yang kehilangan gentanya menyusul ke Gunung Agung. Ia yakin Manik angkeran yang mencurinya. Sesampainya di Gunung Agung, Sidimantra melihat tubuh anaknya yang telah menjadi abu. Dilihatnya naga Besukih menggeliat-geliatkan tubuhnya dan mulutnya terus menyemburkan api. Apa yang terjadi pada anakku? Naga Besukih menceritakan semuanya pada Sidimantra. Wahai naga Besukih yang baik, sudikah kau menghidupkan putraku lagi? Berilah ia kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Naga Besukih berpikir sebentar. Baiklah, aku akan menghidupkan putramu lagi. Namun, ia tak boleh pulang denganmu. Ia harus tinggal di sini dan menjadi muridku. Aku akan mendidiknya agar menjadi orang yang baik dan berilmu. Apapun yang kau lakukan, asal itu membuat anakku menjadi orang yang baik, maka lakukan. Dengan kesaktiannya, naga Besukih menghidupkan kembali Manik angkeran. Ampuni aku, Ayah. Ampuni aku, naga Besukih. Aku berjanji tidak akan mengulangi lagi semua kelakuan burukku. Kami mengampunimu anakku, tapi kau tak bisa pulang bersama ayah. Kau harus memulai hidup baru di sini bersama naga Besukih yang akan mendidikmu. Kemudian Sidimantra mengeluarkan tongkat dan membuat garis yang memisahkan dirinya dengan anaknya. Tiba-tiba, dari garis itu keluar air yang makin lama makin deras. Gunung Agung pun terpisah dari sekitarnya. Genangan air itulah yang kemudian dikenal dengan Selat Bali yang memisahkan Pulau Bali dan Pulau Jawa. Pesan moral dari cerita rakyat Bali Manik angkeran adalah, patuhi nasihat orang tuamu. Perkataan mereka pastilah yang terbaik untukmu. Jauhilah berjudi karena tidak akan menguntungkanmu, justru akan membawa banyak kerugian dan malapetaka di waktu yang akan datang.